Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safia dari kelas Broden. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai analisis sentimen opini film Twitter dengan algoritma multinomial naive Bayes. Untuk latar belakang, tujuan dan urgensinya sendiri akan saya jelaskan sebagai berikut. Latar belakangnya sendiri adalah Twitter ini merupakan media sosial di mana banyak penggunanya menyampaikan opini mereka, khususnya salah satunya adalah mengenai film yang sudah mereka tonton. Dan hal ini sangat cukup mempengaruhi orang-orang lain yang ingin untuk menonton film tersebut. Maka diperlukan analisis sentimen di film yang dapat membantu para penikmat film untuk memilih film yang akan ditonton dan memperkuat pandangan mereka tentang film yang telah mereka tonton. Dan tujuan dari program ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi dan mengekstrak informasi mengenai sentimen atau pendapat yang terkandung dalam teks atau ulasan film. Urgensi dari kasus ini sendiri adalah untuk membantu dalam mengetahui respon atau reaksi penonton film terhadap film yang mereka tonton, sehingga bermanfaat bagi produsen film agar dapat memberikan feedback maupun kepada penikmat film lain yang ingin menonton film tersebut. Kemudian untuk dataset yang digunakan, saya menggunakan dataset tweet tweet sentimen opini film. Mohon maaf, itu kalimatnya agak kurang. Dataset ini terdiri dari 200 tweet yang memiliki 3 label, yaitu ID, text tweet, dan sentimen. Dataset tweet tersebut digolongkan menjadi 2 sentimen, atau 2 jenis ya, ada yang positif dan ada yang negatif. Selanjutnya untuk preprocessing data, teknik preprocessing data yang saya lakukan ada 3. Yang pertama ada cascading. Cascading ini adalah teknik yang digunakan untuk menyeragamkan tulisan teks ya. Misal ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, dan ada yang disisipi tanda seru, ada baca yang lain, ada yang tercampur dengan angka. Nah, kalimat-kalimat yang beragam tersebut ini bisa dikenakan cascading agar menjadi kata baku yang paling dasar. Jadi lebih seragam dan lebih mudah untuk digolongkan dengan kata yang identik. Kemudian juga ada filtering. Filtering ini dilakukan untuk menghapus kata yang termasuk dalam stop. Kata-kata yang biasanya termasuk dalam stop word ini biasanya kata-kata yang tidak begitu signifikan maksudnya, maknanya. Dan juga ada stemming. Stemming ini adalah proses untuk menghapus imbuhan dan mengembalikan suatu kata ke bentuk asli atau dasarnya. Misal kata pergian itu bisa kita stemming menjadi kata pergi, kata berjalan jadi jalan, menonton jadi nonton, seperti itu. Menjadi tonton, penonton seperti itu. Dan tahap selanjutnya adalah ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini dilakukan untuk mengubah kalimat yang panjang tadi menjadi fitur-fitur berupa kata. Yang saya lakukan adalah melakukan tokenisasi kalimat jadi kata-kata. Kemudian selanjutnya kata-kata tersebut dilakukan vektorisasi menggunakan PFIDF. Selanjutnya setelah menjadi fitur, maka akan dilakukan seleksi fitur untuk mendapatkan kata-kata yang sering muncul, yang nilai chi-square yang tinggi. Nah, untuk model yang saya gunakan sendiri adalah menggunakan algoritma multinomial naive Bayes dengan 80% data testing atau 160 bit dan 20% data training atau 40 bit. Selanjutnya untuk performa model dan insight yang didapat, untuk performa sendiri dilakukan validation, nilai rata-rata akurasi yang didapat adalah, maaf ini belum diganti, model yang sudah saya update itu nilainya 0,9
2025. Ini akan saya tampilkan Jupyter Notebook-nya. Jadi 0,925 ini sudah cukup saya. Dan insight yang didapat adalah model ini dapat menghitung sentimen atau penonton terhadap satu film secara lebih akurat dan cepat. Hal ini dapat desain film, kualitas film, serta membantu penikmat film dalam memilih film yang akan ditonton berdasarkan ulasan orang lain dan dapat diandalkan. Kemudian kesimpulan yang dapat ditarik dari pengujian ini adalah model yang saya buat dapat memprediksi dengan akurasi yang cukup baik, namun masih sangat dapat ditingkatkan lagi dengan beberapa hal seperti menambah dataset. Maaf, belum saya tulis karena menurut saya 200 tweet itu masih bisa ditingkatkan lagi. Dan juga peningkatan pre-processing data. Tadi saya hanya menggunakan 3 teknik dan tidak menggunakan normalisasi karena menurut saya datasetnya itu tidak begitu ada kata-kata yang tidak bagus, jadi tidak menggunakan normalisasi. Jika kita menambah dataset, mungkin akan ada tweet-tweet lain yang bahasanya itu kurang bagus. Jadi pre-processing dengan normalisasi ini bisa sangat membantu untuk mendapatkan model yang lebih baik. Kemudian juga dapat menggunakan algoritma lain yang lebih advance. Mungkin untuk tampilannya baik, ini yang langkah yang dilakukan ada data acquisition, pre-processing, feature engineering, modeling, model evaluation, dan word cloud. Data acquisition, saya menggunakan dataset tweet sentiment opini film yang terdapat di GitHub. Kemudian ini contoh beberapa dari dataset tersebut, ada yang sentimen negatif, ada yang sentimen positif. Ini info yang dapat kita dapatkan dari dataset tadi. Slide-nya ada banyak isinya. Kemudian ini plot data tiap tabel sentimen negatif dan sentimen positif. Dan untuk proses pre-processingnya sendiri, yang pertama ada scaffolding. Ini terlihat ya, ada tanda baca yang dihapus. Juga ini juga. Kemudian stop word removal, ada beberapa kata yang saya hapus dengan aja tipis sih. Oh ya, sebelumnya saya mencoba ketika stop word-nya ini mungkin hanya sampai sini. Kan saya menambahkan stop word sebanyak ini, itu terlihat bahwa akurasinya cukup banyak peningkatan. Jadi ini adalah salah satu teknik yang penting. Contohnya, kemudian ini jika kita ingin melihat ada apa aja dictionary yang masuk ke stop word dari library NLP. Kemudian ini untuk stemming, menghapus ibu. Ini tunggu jadi tunggu, filmnya jadi film. Kemudian ini membuat function untuk pipelining. Seperti simpan dalam file ini. Dan feature engineering. Ini awalnya dan feature extraction dengan TF-IDF dan Ngram. Sebenarnya selain TF-IDF ada juga teknik lain. Oh ya seperti itu, tapi kalau menurut saya lebih baik atau lebih akurat jika kita menggunakan TF-IDF. Jadi saya menggunakan TF-IDF di sini. Nah, ini didapatkan feature-feature baru kata dari tweet-tweetnya tadi. Ini kolom ya, sel-selnya ini bukan dari F.
Kemudian dilakukan feature selection dengan chi-square. Ini terlihat ini yang memiliki nilai chi-square paling tinggi, yang paling rendah. Dan ini feature-nya apa? Ini jika kita ingin menampilkan feature-feature yang dengan 200 feature tertinggi. Dari 877 feature. Dan untuk modelingnya, ini saya menggunakan algoritma multinomial naive Bayes dengan perbandingan training dan testing 80 banding. Ini hasil prediksinya, ini hasil testingnya. Ini hasil prediksi, ini ground truth dari data testing. Kemudian setelah dievaluasi, didapatkan akurasinya 90,5%. Nah, setelah dilakukan, jika kita melakukan validasi, cross validation, didapatkan bahwa nilai rata-rata akurasinya adalah 0,925 atau 90%. Mungkin akan bisa lebih tinggi jika preprocessingnya tadi lebih banyak ya. Seperti stopword-nya pasti ada hal lain yang bisa dibahas. Untuk word cloud-nya, ini untuk yang positif, keren. Ada Raditya Dika, ada Taman. Untuk yang negatif, ada jelek, kecewa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum.